Dari perwakilan kelompok OKK 86 kelompok 4. Di sini kami aku wawancarain Teteh. Jadi Teteh namanya siapa dan dari mana? Halo, aku Bila dari Keperawatan. Aku izin wawancara ya Teh. Jadi kita tuh dari kelompok OKK 86. Temanya itu tentang berburu. Pertanyaan pertama itu kalau menurut Teteh kenapa burung itu perlu diselamatkan? Menurut aku, burung itu menjadi bagian dari penyeimbang ekosistem karena dia kan Jadi kayak seperti kami. Jadi yang kita tahu offering itu bukan konten-konten doang, bukan konten. Jadi kita bikin tutorial Menurut Teteh ancaman terbesar bagi burung mungkin kalau yang dari saat ini itu kayak habitat burungnya, lingkungannya yang dimana itu menjadi tempat burung tinggal, juga mungkin sampah yang berlebihan gitu jadi mengganggu kehidupan burung. Pertanyaan terakhir itu menurut Teteh gimana cara kita sebagai manusia gitu ya membantu menyelamatkan burung? Mungkin berkaitan dengan habitat dan lingkungan tadi, jadi cara yang bisa kita lakuin adalah menanam pohon, terus juga mengurangi perburuan liar burung dan menghindari burung yang hasil tangkapan liar. Oke, terima kasih. Jadi aku perwakilan dari kelompok OKK 86 subkelompok 4 bakal mewawancarain salah satu mahasiswa dari Universitas Padjadjaran mengenai tentang perburuan burung. Jadi boleh dikenalin akhirnya namanya siapa dan dari kelompok? Saya Ridwan Arhoda Rahman dari Fakultas MIPA Prodi Geofisika. Akhirnya kira-kira bersedia diwawancara. Jadi untuk temanya itu kita dari OKK itu temanya itu perburuan burung. Aku langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Jadi menurut Abang kenapa burung itu perlu diselamatkan? Karena burung itu kan salah satu, dia bagian dari ekosistem juga ya. Karena kan kalau misalnya dalam satu ekosistem tuh kalau misalnya nggak ada yang hilang, itu tuh nanti bakal berpengaruh ke bawah-bawahnya, itu berpengaruh ke rantai makanan gitu sih. Makanya burung itu penting, kayak buat tikus atau misalnya cacing atau apapun. Jadi lanjut ke pertanyaan kedua ya. Jadi menurut Akang itu apa ancaman terbesar bagi burung saat ini? Kalau bagi burung ya, sebetulnya kalau buat burung tuh yang paling besar itu justru manusia kalau menurut saya ya. Karena burung itu biasanya karena dia tuh eksotis ya biasanya. Jadi dia tuh sering jadi bahan perburuan biasanya. Jadi misalnya buat ambil burung bulunya atau apapun itulah, atau buat kesenangan semata aja gitu. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Menurut Akang gimana sih cara manusia itu membantu menyelamatkan burung gitu? Menyelamatkan burung ya. Kalau misalnya untuk burung-burung yang misalnya udah terancam punah nih, bisa dibuat kayak konservasi gitu buat burung biasanya. Jadi misalnya kayak burung kakatua, burung beo gitu kan. Itu kan mereka udah mulai jarang ya, apalagi di Indonesia. Dan mereka tuh sering jadi target perburuan nih. Menurut saya sih jadi dibuat konservasi aja buat populasi mereka biar mereka nggak punah akhirnya. Gitu. Makasih banyak ya Kang. Terima kasih. Sejauh ini sih aku enggak, karena di sini juga kebanyakan aktivitas mahasiswa, jadi kayak mahasiswa juga nggak ngelakuin itu sih. Ini kalau untuk kayak habitat burung liar itu kalau sekarang masih jaga atau tidak? Kalau habitatnya mungkin enggak ya, karena kan balik lagi di sini kawasan mahasiswa dan apa emang untuk menjaga habitatnya juga bukan wewenang yang empat ya sih kayaknya. Kalau gitu kan kayak cara untuk agar orang tidak menangkap burung liar itu gimana? Mungkin itu lebih ke kesadaran kita aja gimana buat nggak menangkap hewan-hewan liar, karena kan ini juga kebebasan mereka untuk hidup, jadi kita nggak punya wewenang buat itu. Jadi ya, terima kasih. Sekarang aku mau nanya tentang yang burung. Kalau di sini itu masih ada penangkapan burung liar atau enggak? Ya, saya udah tahu sih. Oh, kalau untuk sekarang ini belum tahu ya, karena belum pernah lihat.
فذرني ومن يكذب بهذا الحديث solusi dari kakak deh kayak من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من Ya. Aku Tenhalda dari Fakultas Pertanian. Aku Nandita dari Fakultas Pertanian. Sebelumnya aku pengen dari apakah udah tahu apa itu yang berdefinisi secara umumnya? Guru ada tuh lingkungan kita yang nggak apa ya, nggak disangka gitu, yang nggak pemilihnya nggak Mungkin kalau dari kami itu kuliah itu ada goyang yang sama seperti itu goyang yang tidak terkait dengan sebuah pemilikan, jadi dia bagi bebas. Kami aku pengen nanya gitu, dia di negara sendiri di Jatimangor ini di badan dunia itu menurut teteh sejak ini mulai berkurang. Kalau dari saya sendiri mungkin tahu nggak kira-kira jenis burung dia itu apa? burung. Nah, aku tahu sih burung gereja ya, burung pipit biasanya. Terus mungkin burung dia itu bisa kayak burung gereja tadi, terus burung jalan, lalu burung merpati juga. Kalau menurut saya sendiri kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga keberadaan burung jalan ini? Dikarenakan akhir-akhir ini kan kita sering melihat mungkin ada di sosial media mungkin ada beberapa burung yang tanpa persetujuan, tanpa perizinan, tiba-tiba mungkin dijual untuk kepentingan pribadi, mungkin untuk hobi yang mungkin hobi pribadi juga. Kira-kira apa sih menurut teteh tindakan yang dapat kita lakukan untuk menjaga hal-hal tersebut itu tidak dilakukan? Kalau menurut aku selain stop buat berburungnya, tapi juga kita harus banyakin kayak pohon-pohon gitu ya sih, biar tempat hidup mereka tuh semakin banyak. Berarti meningkatkan Ya, meningkatkan ekosistem. Kalau dari aku mungkin harus meningkatkan edukasinya juga ya, jadi apa yang ngingetin ke orang-orang juga kalau misalnya berburu hewan liar gitu nggak baik. Kalau menurut kita sendiri kira-kira edukasi ke masyarakat itu penting atau tidak mengenai burung liar? Ya penting banget sih, karena sekarang burung di darat. Terus jadi kira-kira dengan cara apa sih kita bisa melakukan edukasi ini ke masyarakat mungkin atau mungkin ke mahasiswa di sekitar kampus, kira-kira menggunakan cara apa gitu yang bisa disampaikan secara efektif? Selain pakai poster yang menarik, kayak apa ya, dia bisa tuh bikin penulisan gitu biar orang tahu aware gitu sama keadaan si burung-burung gitu ya. Jadi menggunakan pendekatan digital juga ya, poster juga. Mungkin itu saja yang bisa kita lakukan. Terima kasih atas meluangkan waktunya ya. Terima kasih juga ya. Ini kurang lebih seperti ini. Burung-burung ya. Jadi mungkin aku izin mau wawancara Mas. Ya. Mungkin pertanyaan pertama itu teh. Nah, sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Rijal. Bapak Wijaya. Mungkin aku ingin bertanya tentang kira-kira Bapak tahu nggak sih definisi dari burung liar itu apa? Burung liar itu jadi burung yang terbang di mana-mana. Nah, itu Ya, kurang lebih seperti itu. itulah. Kalau dari Bebas itunya. Bebas ya, lah. betul. Tidak dipelihara gitu ya, Pak. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Kalau definisi dari kami itu burung liar itu adalah burung yang dia itu tidak terikat oleh sebuah pemilikan atau sebuah perizinan. Jadi dia itu dapat hidup seperti yang Bapak katakan tadi, hidup bebas di alam liar. Mereka dapat
makan di alam liar, tinggal di alam liar dan seperti itu. Nah, kalau dari Bapak sendiri kira-kira tahu nggak apa aja sih jenis burung liar itu? Burung liar ya contohnya ada burungnya tahu. Contoh burungnya tuh burung apa? Iya burung tahu. Burung pipit. Iya. Pipit. Iya itu burung pipit. Oh, nggak tahu sih kalau yang Tahu. itu ya. Ada burung apa ya? Burung gagak. Kayak gagak. Iya, kayaknya. Oh ya. Tuh. Itu kan burung hantu liar, cuma ada Iya. yang hal juga kan. Ada juga yang liar. Betul Pak. Kalau dari kami mungkin tambahan sedikit mungkin kayak seperti burung pipit, burung tueja, burung merpati itu juga salah satu contoh. Aku pengen nanya lagi, kira-kira menurut Bapak di Jatinangor ini tuh ada burung liar yang cukup banyak nggak? Atau menurut Bapak mungkin kira-kira ini jarang terlihat? Burung liar yang liar sekarang tuh Jarang terlihat ya? jarang liar. Yang paling banyak itu burung contohnya burung kurejra tahu nggak? Iya, burung tueja. Oh, burung kurejra kalau di itu paling tayang di atas genteng-genteng gitu. Iya, betul. Nah, betul Pak. Jadi dengan berkurangnya burung itu bisa disebabkan karena perburuan liar ini Pak. Jadi karena perburuan liar itu kan dia tidak ada perizinan ya Pak. Jadi dia itu bisa bebas seenaknya itu melakukan perburuan, tiba-tiba nangkep, tiba-tiba dijual, nah terus juga kayak misalkan dengan berkembangnya waktu nih Pak kan Jatinangor itu juga dia merupakan kawasan pendidikan ya Pak. Iya. Jadi dia pastinya kan bakalan expand ya Pak, bakal berkembang jadi sebuah kawasan tempat tinggal juga Pak buat mahasiswa kosan. Nah, tentunya itu juga turut berkontribusi dalam berkurangnya populasi burung liar juga Pak. Karena ekosistem dari mereka juga terhilang kan. Iya. Nah, Sama kita ya betul, penebangan hutan, terus pembakaran lahan Ya, iya. bisa berefek pada hilangnya populasi. Terus aku pengen tahu nih Pak, kira-kira dari Bapak ada nggak sih cara yang menurut Bapak ini paling efektif buat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat itu kira-kira yang paling efektif menurut Bapak bagaimana? kalau cuma susah sih kalau menurut saya susah ya cuma harus sadar diri sendiri tuh. Jadi emang tidak perlu dilakukan edukasi ya Pak, yang penting Kalau di edukasi emang ya harus ya cuman kalau misalkan cuma harus kesadaran diri sendiri sekarang cuma kalau diedukasi tapi masih melakukan kan betul banget nanti harus kembali ke diri sendiri itu ada diri sendiri ya Pak. soalnya kan kalau sekarang perkembangan hutan banyak kan ya soalnya ada edukasi juga kan itu mah ya tergantung dianya gitu ya edukasi itu ya. Iya, karena kalau misalkan pribadinya ini dia tidak ada kesadaran kan jadi sama aja ya Pak. Nah, iya cuma kalau kita juga ya Iya. Jadi intinya kita tuh harus melakukan edukasi. Kita tuh sebisa mungkin pokoknya pribadi itu dia punya kesadaran pribadi ya. ya minimal dari kita edukasi sedikit. Iya. Kita tahu kan kalau misalkan dia edukasi tapi dijadikan dia sadar Iya. Kalau lebih dari kami gitu ya. Terima kasih Pak sudah melakukan ya pokoknya